Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Hari ini Pengadilan Tipikor kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS 4G Bakti Kominfo terhadap 3 terdakwa yakni mantan Menkominfo Johnny G. Plate, mantan Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto. Hari ini 7 saksi dihadirkan di persidangan. Ketujuh saksi ini adalah penyedia kemitraan Fiber Home Telkomimfra MTD, Huang Liang, Project Management Office BTS Jamie Suciawan, Project Management Office BTS Deng Mingsong, Dirut PT Telkominfra Bastian Sembiring, Dirut PT Cakra Giro Energi Indonesia Herman Huang, Dirut PT Multi Transdata Budi Prasetyo, dan Direktur PT Excelsia Mitra Niaga Mandiri Fran Rinaldi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan reporter Glory Nata di Pengadilan Tipikor. Glory, apa saja informasi yang digali dari para saksi ini? Ya, Egan dan juga pemirsa, benar sekali bahwa Pengadilan Negeri dari Tipikor ini mengadakan agenda selanjutnya dari sidang kasus proyek BTS 4G Bakti Kominfo, yang mana ada 7 orang saksi yang hadir hari ini, mulai dari Huang Liang yang tadi disebutkan, Deng Mingsong, kemudian Budi Prasetyo, Bastian Sembiring, Jamie Suciawan, Herman Huang, dan juga Fran Rinaldi. Yang mana pemeriksaan saksi hari ini yang dari hakim sendiri lebih memfokuskan kepada penyocokan kronologi versi hakim dengan versi 7 orang saksi. Kemudian hakim ingin menggali apa masing-masing peran yang dijalankan oleh 7 orang saksi, karena kita ketahui dari pengakuannya 7 orang saksi ini kebanyakan memang kenal dengan Anang 3 orang terdakwa tersebut. Kemudian nantinya dari pemeriksaan saksi hari ini dilakukan secara bersamaan, yaitu satu klaster konsorsium, sehingga hakim bisa melakukan pemeriksaan silang secara langsung. Dan tadi selama kurang lebih 1,5 jam sidang ini dimulai, hakim baru menanyakan kepada 2 orang saksi, diantaranya Huang Liang dan juga Deng Mingsong yang merupakan kemitraan Fiber Home Indonesia. Dari keduanya ini mengakui kenal dengan Anang Ahmad Latif dan juga Johnny G. Plate. Kemudian hakim menanyakan soal mulai dari manajemen kerja hingga susunan kepengurusan di Fiber Home, dan hakim ingin mengetahui apakah benar-benar perusahaan Fiber Home ini qualified untuk menangani proyek BTS. Dan pertanyaan semakin meruncing kepada Huang Liang dan juga Deng Mingsong, dari manakah informasinya yang mereka dapatkan sehingga mereka tahu bahwa Bakti Kominfo ini membutuhkan Fiber Home atau membutuhkan konsorsium begitu. Dan juga kepada 2 orang ini hakim lebih banyak menggali apakah ada orang lain yang memainkan perannya dalam menghubungkan atau menjadi penjembatani antara Fiber Home dengan Bakti Kominfo, karena kita ketahui 2 orang yang memiliki kewarganegaraan Tiongkok ini memang tidak bisa berbahasa Indonesia yang baik dan lancar, sehingga pasti ada orang yang memainkan perannya untuk menghubungkan antara Fiber Home dengan Bakti Kominfo. Dan yang menarik nantinya di pemeriksaan saksi hari ini, kita akan soroti pemeriksaan saksi terhadap saksi Jamie Suciawan yang merupakan Dirut PT Sunshine, subkon dari PT Fiber Home Indonesia, yang mana kabarnya 3 minggu lalu bahwa saksi Jamie Suciawan ini mengembalikan uang sebesar 36,8 miliar rupiah ke Kejaksaan Agung. Dan juga nama dari Jamie Suciawan ini bolak-balik seringkali disebut para terdakwa, mulai dari surat dakwaan hingga di pengakuannya begitu. Dan nantinya kita akan tunggu apakah ada fakta baru yang terungkap dari pemeriksaan saksi kali ini. Egan? Ya, Gloria, apakah ada fakta-fakta menarik yang terungkap dalam persidangan kali ini? Ya, Egan, hingga saat ini memang sekitar kurang lebih 1,5 jam sidang baru saja digelar. Ini hakim baru memeriksa kepada 2 orang saksi saja. Namun tentu saja jika kita mereview lagi di persidangan di tanggal 22 Agustus hari Selasa kemarin, ada 3 orang saksi yang dihadirkan dan semuanya adalah pejabat bakti, mulai dari direksi hingga manajerial, mulai dari Erwin Kurniawan, Puji Lestari, kemudian Guntoro Prayudi, dan tentu saja ditemukan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Yang pertama adalah dari 7.904 titik pemasangan tower BTS, 5.618 diantaranya ini sudah dilakukan survei, namun sisanya tidak dilakukan survei. Kemudian dari 7.904 pemasangan tower BTS, ternyata 514 diantaranya sudah termasuk titik
yang masuk dalam kategori 4G, sehingga tidak perlu sebenarnya dimasukkan dalam daftar pemasangan tower. Dan juga ada pengakuan dari salah satu staf Puji Lestari. Ini ada Puji Lestari mengakui bahwa ada 3 konsorsium yang mengembalikan kelebihan pembayaran ke Kejaksaan Agung sebesar 1,7 triliun rupiah, dan kemudian kejanggalan lainnya ditemukan juga dari tim survei menilai sebenarnya bahwa proyek bakti Kominfo ini sebenarnya tidak wajar karena pembangunan ribuan BTS dalam kurun waktu 8 bulan ini sangat beresiko, karena normalnya dalam waktu 1 tahun hanya bisa membangun sekitar 550 tower BTS. Kan kita tahu bahwa proyek BTS ini adalah untuk memasang tower-tower di daerah 3T atau terluar terpelosok Indonesia, sehingga bisa mendapatkan informasi yang sama. Dan juga dari kasus korupsi ini melibatkan banyak sekali pihak dan juga kerugian negara, dan kita akan nantikan apakah ada penetapan tersangka lainnya, dan kita akan nantikan karena proses persidangan dan juga penanganan perkara di Kejaksaan Agung hingga saat ini masih terus berlangsung.